Beli anggrek ke rumah sahabat. Selamat malam Pak Greg, mari kita berfilsafat. Susu dulu Pak, kalau kopi terus nanti tidak bisa tidur. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Stanley Sanders, NIM 21G10063, kelas akuntansi 2. Di mata kuliah filsafat logika kali ini saya akan memberikan pendapat saya terkait video yang telah Pak Greg berikan, yaitu tentang kasus pasangan suami istri yang divonis bahwa sang suami dalam hitungan 48 jam akan meninggal. Nah, lalu apakah boleh kita melakukan inseminasi buatan agar sang istri ini bisa memiliki keturunan dari sang suami? Nah, sebelum saya membuat video ini, saya telah bertanya pada salah satu guru agama saya. Nah, menurut beliau, ketika inseminasi buatan itu dilakukan, itu perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang pertama, seperti yang Pak Greg sampaikan, yaitu pertimbangan dari pihak keluarga. Apakah dari pihak keluarga sang perempuan dan pihak keluarga sang laki-laki setuju? Apabila keduanya setuju, maka syaratnya sudah terpenuhi dulu, yang pertama. Yang kedua adalah tentang mental, bahwa ketika sang istri ini yakin dan dirasa kuat dan dia siap untuk mengasuh hak anak ini secara sendiri, bisa membesarkannya dan bisa istilahnya itu yakin bisa menjamin kelak anak ini bisa mendapatkan kasih sayang yang cukup, maka inseminasi buatan pun boleh dilakukan. Karena apa? Tujuannya itu yang pertama baik, untuk memperoleh keturunan. Dan memperoleh keturunan ini yang kita utamakan di sini adalah yang masih hidup. Itu adalah kata salah satu guru saya yang saya tanya tadi. Nah, ketika jadi kita itu mementingkan dulu yang masih hidup. Nah, dan ini tujuannya pun baik. Ketika sebelum meninggal pun atau sebelum kecelakaan itu terjadi, di dalam cerita tersebut sang suami pun sebelumnya sudah berencana ingin membuat anak dengan sang istri, tapi ditunda terlebih dahulu. Jadi kemungkinan besar sang suami pun pasti ingin ada keturunannya di dunia ini. Nah, ketika sang suami itu ingin dan suami ini sudah tidak bisa memberikan keputusan, semua keputusan, kata guru saya, diserahkan kepada yang hidup. Nah, menurut pihak keluarga bagaimana? Ketika keluarganya menyetujui, oke, bisa. Dan ini yang perlu dipastikan dan yang paling penting ini adalah dari pihak sang istri. Ketika sang istri ini yakin dan kuat tersebut yang saya sampaikan, maka inseminasi buatan pun boleh dilakukan. Nah, dengan adanya itu kan jadi tidak ada rasa bersalah, karena waktunya ini hanya singkat, hanya 48 jam, 2 hari. Dan ketika mungkin sang istri pun merasa tidak siap, oh ya sudah, berarti tidak usah. Tapi ketika sang istri ini siap, maka lakukanlah inseminasi buatan tersebut. Nah, jadi perlu pertimbangan itu dari segi mental sang istri itu tadi. Ketika sang istri siap, oke, bisa dilakukan dan bisa menjamin anak ini kedepannya dapat tumbuh dengan baik, tumbuh kembang dengan baik, maka boleh dilakukan. Nah, apabila sang istri tidak yakin, ya tidak usah dilakukan. Jika sang istri masih bimbang atau tidak yakin dengan kehidupan sang anak ini, maka hal tersebut lebih baik tidak dilakukan. Nah, dengan itu adanya kita sebagai dewan yang memutuskan hal ini, nah itu tadi pertimbangan-pertimbangan yang dapat saya berikan. Nah, ketika sang istri ini oke, ya sudah saya siap dan lain-lain seperti ini. Nah, kita berikan keputusan penuh ini pada sang istri tadi. Nah, yang sudah tidak hampir sudah ingin meninggal,
sudah menjadi mayat pun tidak bisa memberikan keputusan. Jadi kita memberikan keputusan penuh pada pihak-pihak yang masih hidup di dunia ini. Nah, sekian video reaction yang dapat saya buat. Apabila ada kurangnya itu pribadi dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihannya itu semua dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang di agama saya itu Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Selamat malam.